Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman responnya. Alhamdulillah kita udah di hari Sabtu lagi ya teman-teman. Kita belajar weekend lagi gitu ya. Diawali dengan bahasa Indonesia, terus hari Minggu biasanya ada matematika gitu teman-teman. Buat bahasa Indonesia, aku mau remind lagi gitu ya, bahasa Indonesia itu nanti nggak akan jadi satu subtes gitu. Jadi bahasa Indonesia itu ada tiga subtes teman-teman. Yang pertama di TPS itu ada PBM sama PPU. Yang di literasi tentunya ada literasi bahasa Indonesia seperti itu. Terus di sekarang ini di minggu ini kita masih di PBM ya teman-teman, masih di materi-materi PBM. Kemarin kita udah review tentang penggunaan tanda baca. Nanti kita akan review lagi gitu ya sisanya karena kemarin belum selesai semuanya. Terus buat sekarang kita akan drilling di PBM lagi gitu ya. Nah, buat pretestnya seperti biasa silakan dikerjakan di awal. Durasinya 30 menit dan nanti soalnya sebanyak 20 soal gitu ya teman-teman. Dan nanti upayakan semua teman-teman yang hadir di sini mengerjakan pretestnya gitu ya karena di minggu kemarin masih belum banyak nih yang ikut pretestnya gitu teman-teman. Nah nanti gini aja teman-teman, kalau misalkan teman-teman dalam 30 menit itu kurang maksimal ngerjainnya, nggak apa-apa, boleh kok minta tambahan waktu lagi buat ngerjain gitu ya. Oke, yang di sini hadir so far masih berapa nih? 11 ya? 14 udah. Oke, nah semuanya berarti 14 termasuk aku ada 13 berarti ya. Bentar, aku kirim dulu soalnya. Ini teman-teman udah selesai PTS belum ya? Ada yang udah, ada yang belum. Soalnya baru mulai itu kayaknya hari Senin ini deh, hari Senin kemarin itu. Ya nggak? Bener nggak? Ada yang masih PTS kah? Nah, itu dia soalnya. Teman-teman boleh di grup ya, teman-teman. Ada PDF-nya dan juga ada LJK online-nya. Boleh dibuka dulu dan boleh langsung dikerjain ya, teman-teman. Sementara untuk timernya akan aku share. Oke, timernya udah muncul ya, teman-teman. Silahkan dikerjakan dulu pretestnya. Kalau ada kendala nanti boleh di raise ya, teman-teman. Boleh langsung on mic atau mau chat gitu ya. Oke, silakan dikerjakan dulu.
Oke, waktu pretestnya udah habis ya teman-teman ya. Dan kayaknya tadi ada yang barusan banget gabung. Semoga ini ya, semoga sempat ngerjain pretestnya ya. Mm-mm. Oke. Oh, Adri baru masuk. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang aku mau buka dulu ya buat soalnya. Kita bahas bareng-bareng. Jadi ini kan PBM ya teman-teman. Ini kan PBM. Nah, sementara yang kita pelajarin kemarin itu, ini namanya, penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca. Ini tuh penggunaan tanda baca hanya salah satu materi yang kita pakai untuk ngerjain PBM. Kalau PBM dia itu akan banyak banget materi yang akan kita pakai gitu ya. Ada penulisan kata, penggunaan tanda baca, terus apa ini namanya, simpulan yang berkaitan dengan bacaan gitu ya. Pemahaman bacaan. Nah, kalau kita pahami kontennya sih kita bisa ini ya, bisa prediksi juga gitu ya, pemahaman bacaan. Oh, berarti pertanyaannya ya sekitar pemahaman bacaan, pasti berkaitan sama isi bacaan gitu. Yang biasanya berkaitan sama isi bacaan itu ada pernyataan yang sesuai tidak sesuai. Biasanya kayak gitu. Itu ada di PBM. Terus ada simpulan, ada topik, kalimat utama, kalimat penjelas, itu pasti ada yang berkaitan sama bacaan gitu ya. Nah, pemahaman bacaan dan menulis artinya apa? Pemahaman bacaan sama pemahaman menulis. Jadi pemahaman menulis ini berkaitan sama penulisannya atau tata bahasanya tuh kayak gimana gitu. Nah, kalau penggunaan tanda baca, penulisan kata ini berkaitan sama pemahaman kepenulisannya aja gitu teman-teman. Nah, kita bahas mulai dari yang pertama. Nah, ini kalimat topik nih. Topik yang dibahas pada bacaan di atas adalah gimana cara nentuin topik yang cepat. Kalau yang paling cepat ya kita baca di kalimat awal masing-masing paragraf gitu ya. Baru kita tentuin topiknya itu apa. Kita tarik garis-garis benang merahnya di sana gitu. Nah, ini ada dua paragraf ya teman-teman. Kita tandai dulu yang kalimat awal. Sampai sini kalimat awal. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo. Ini namanya apa teman-teman? Cahyokumolo. Ini adalah A. Saya masih ingat apa ini namanya? A. Huruf kedua P. Kalau diapit sama koma, ini koma, ini koma. Ini adalah aposisi, teman-teman ya. Aposisi. Jadi antara Menteri Pendayagunaan bla 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 sama Cahyokumolo itu masih merujuk orang yang sama, masih merujuk subjek yang sama. Nah, kalau kayak gini, ini harus banget ada komanya. Komanya itu mengapit aposisinya atau keterangan tambahannya. Nah, gitu. Lanjut, mengatakan bahwa tidak ada penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS pada tahun 2020 dan 2021. Ya, terus paragraf kedua, kita masih punya paragraf kedua. Sementara itu, menurut Cahyo, seleksi CPNS formasi 2019 yang sempat tertundakan tetap dilanjutkan dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Ini Oke, udah.
dua paragraf aja ya teman-teman ya. Yang pertama intinya apa teman-teman? Bahwa Cahyokumolo ini mengatakan tidak ada penerimaan CPNS tahun sekian. Nah, sementara yang sudah berjalan yaitu CPNS 2019 akan dilanjutkan tapi dengan penerapan protokol kesehatan. Dah, itu bacaannya. Yang lain ini adalah kenapa tidak kita baca? Karena ini adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu ya berarti jelasin dari inti kalimatnya. Dari kalimat utamanya gitu ya. Nah, ini kalimat penjelas juga nih. Kalimat penjelas. Terus kita pilih dulu topiknya. Kok kotak-kotak. Yang A, perintah penyederhanaan birokrasi PNS pada tahun 2020. Tidak membicarakan tentang penyederhanaan PNS, penyederhanaan birokrasi PNS. B, penerimaan CPNS 1920 terganggu karena COVID-19. Ini bisa jadi kita ngomongin tentang penerimaan CPNS ya teman-teman. Lanjut dulu. C, kebutuhan CPNS terpenuhi pada tahun 2020-2021. Tidak ya, karena 2021 ini tidak ada gitu ya. Tidak ada bukan berarti terpenuhi gitu ya. Karena kenapa tidak terpenuhi, kenapa tidak diadakan ya, karena yang 19 aja belum proses hingga tahun 2020 gitu ya, tidak ada kata-kata terpenuhi. Yang D, rencana penerimaan CPNS akan dilanjutkan setelah COVID-19, enggak ya. Di paragraf kedua ini tetap dilanjutkan tetapi dengan penerapan protokol kesehatan. Yang D enggak. Yang E, nah ini penerimaan juga nih. Penerimaan CPNS tahun lalu tertunda karena COVID-19. Nah, yang mana ini? Yang mana? Yang B atau yang E, teman-teman? Aku boleh deh panggil dulu. Alesya tadi jawabnya apa sayang Alesya? B atau E Alesya? Ada yang chat. B, Azam B. Alesya apa sayang Alesya? B atau E sayang? Atau jangan-jangan bukan B, bukan E? Teman-teman yang lain boleh banget di apa ini namanya? Yang B Kak. Di chat gitu ya. Oh yang B. Yang B. Alesya B. Raffi B juga. Benar ya. Terganggu karena COVID-19. Ya. Betul, jawabannya yang B. Nomor 2, simpulan teks tersebut adalah, nah kalau ngomongin tentang simpulan, yang kita butuhin ini hampir sama seperti nyari topik bacaannya. Tetap di kalimat intinya teman-teman, atau kalimat utamanya. Nah ini kalimat utama. Kalimat utama. Ini juga kalimat utama. Nah ini senjatanya kita udah punya ya. Ngomongin tentang apa kita juga masih ingat. Ngomongin tentang PNS 2020-2021 yang tidak ada gitu ya, tidak ada penerimaan. Sementara untuk 2019 ini tetap dilanjutkan. Simpulannya apa kalau begitu? Nomor 2A, penerimaan CPNS tidak diadakan karena kebutuhan pegawai sudah dapat dipenuhi. Terpenuhi ini tidak ada ya, tidak dibahas tentang keterpenuhan. Yang B, dampak penularan COVID-19 pada penerimaan CPNS dan penyederhanaan birokrasi dilakukan pada tahun 2019. Ini bisa jadi ya, penerimaan CPNS 2019. Penyederhanaan itu ada di paragraf ngomongin birokrasi ya. Yang ini juga sudah memerintahkan penyederhanaan birokrasi sehingga kebutuhan pegawai bisa menggunakan PNS yang sudah ada.
Oh, penyederhanaan birokrasi ini untuk 2020-2021 ya. Kebutuhan 2020-2021 kan ditutup nih, tidak ada. Sebagai gantinya itu bisa pakai PNS yang udah ada. Nah, ini yang dimaksud penyederhanaan di sini untuk memenuhi 2020-2021, bukan untuk 2019. B enggak juga. Yang C, pemenuhan pegawai dan penyederhanaan birokrasi menjadi penyebab tidak diadakannya penerimaan CPNS, bukan ya? Alasannya bukan ini, karena adanya hambatan COVID-19 harusnya. Yang D, penerimaan CPNS akan dilanjutkan pada akhir Agustus hingga awal Oktober sesuai perintah Presiden Joko Widodo. Coba kita cek dulu, kan dilanjutkan kapan ini? Agustus, Oktober. Tapi bukan perintah Joko Widodo ya, perintah Kepala BKN. Tuh, salah. Maka yang E, aja. Penundaan seleksi CPNS 2019 dan ini bukan dandan ya. Ini typo parah ini. Dan peniadaan penerimaan CPNS 2020-2021 dilakukan akibat COVID-19. Ini benar jawabannya yang E. Lanjut. Kita skip dulu. Soalnya aja yang dibaca dulu. Bentuk aktif dari kalimat satu adalah bentuk aktif. Berarti kalimat satu ini adalah bentuk pasif. Kalau bentuk pasif berarti kita cari dulu bentuk pasifnya gitu. Bentuk pasif kan gitu ya. Kita coba cari saat mengalami situasi. Nah, teman-teman jangan terjebak dulu ya karena di sini ada kalimatnya masih panjang gitu ya. Saat mengalami situasi memalukan kita diimbau. Nah, ini dia bentuk tidak aktifnya oleh para ahli agar membayangkan diri sebagai orang lain yang tidak terlibat. Berarti diimbau ini harusnya mengimbau gitu ya. Kita diimbau oleh para ahli. Berarti dibalik jadinya para ahli mengimbau kita. Harusnya kayak gitu. Nah, coba kita lihat. Mengimbau ini mengimbau. Terimbau ini masih pasif ya. Yang C bisa kita eliminasi. Yang D mengimbau juga. Yang E mengimbau juga. Oke. Saat mengalami situasi memalukan, kita mengimbau agar dapat membayangkan diri. Oh enggak ya. Harusnya para ahli mengimbau. Nah, bukan kita mengimbau lagi. Beda maknanya. Yang B, para ahli mengimbau saat mengalami situasi memalukan, para ahli mengimbau agar kita tidak terlibat dan tidak membayangkan diri sebagai orang lain. Bisa jadi kita tandain dulu. Yang C, saat mengalami situasi memalukan kita terimbau, enggak deh, udah dieliminasi. D, saat mengalami situasi memalukan para ahli mengimbau agar kita melibatkan diri sebagai orang lain. Ini agak beda, coba kita lihat lagi. Mengimbau agar membayangkan diri sebagai orang lain yang tidak terlibat. Kayak pura-pura cuek gitu ya. Wah, malu nih. Wah, kita ada di situasi yang malu nih. Udah, pura-pura kita membayangkan sebagai orang lain yang nggak mengalami situasi itu gitu lah. Dalam artian kita cuek aja gitu. Yang D ya tadi ya. Agar kita melibatkan diri sebagai orang lain. Oh, enggak. Agar kita membayangkan, harusnya ini agak beda. Yang D maknanya juga beda. E, saat mengalami situasi memalukan, para ahli mengimbau agar membayangkan diri sebagai orang lain yang tidak terlibat. Kita bandingkan dengan yang B. Agar kita tidak terlibat dan tidak membayangkan diri sebagai orang lain. Oh, salah. Ini justru kebalik ya. Harusnya kita membayangkan sebagai orang lain yang tidak terlibat. Jawabannya yang E. Lanjut. Nomor 4, bacaannya panjang, skip aja langsung ke soalnya. Waduh, soalnya mana ya? Oh, ini dia. Kata beragam non-formal. Nah, non-formal. Jadi ragam bahasa itu
pada dasarnya ada dua ya, teman-teman. Ragam bahasa baku ini formal. Kalau baku ya katanya lawannya adalah non baku. Penulisan non itu harus digabung. Formal lawannya ya non formal. Tulisannya bagus banget. Baku, non baku, formal, non formal. Nah, bedanya apa? Kalau baku ini berkaitan sama penulisan, kalau formal, non formal ini berkaitan sama lisan. Harusnya seperti itu. Tapi ada juga yang memahami kalau formal, non formal ini ya sama kayak baku, non baku. Nah, kalau aku pribadi, aku tidak setuju bahwa normal ini sama dengan baku dan non formal ini sama dengan tidak baku. Kenapa? Ketika kita punya kata saya sama aku. Nah, saya ini lebih cocok dikatakan bahwa ini adalah formal ya. Kalau aku ini harusnya non formal. Nah, coba kita bandingin bahwa saya ini termasuk penulisan yang baku. Kalau aku ini penulisan yang non baku, kan enggak ya. Saya dan aku penulisannya ya baku seperti ini gitu ya. Gitu. Terus kita ke bawah aja teman-teman. Yang kita cari adalah non formal. Praktik perundungan juga mencapai karenanya. Nah, ini kayaknya cenderung ke non baku ya teman-teman. Non baku. Praktik ada praktikum. Berarti praktik ini baku. Perundungan itu balying teman-teman. Perundungan bener penulisannya seperti ini. Baku. Juga coba kita cek ya konteks kalimatnya. Kalau penulisannya itu udah baku. Kalimat kedua, jumlah anak sebagai pelaku perundungan dalam 6 tahun terakhir juga agaknya meningkat. Juga baku juga ya. Ini baku. Mencapai ini juga baku. Karenanya, nah ini adalah ragam non formal atau non baku gitu ya. Kenapa karenanya ini nggak boleh? Karenanya, kita cek, kita coba lihat. Karenanya menurut Indah, karenanya ini jelas dia itu bahasa lisan ya teman-teman. Karenanya harusnya yang baku itu oleh karena itu oleh karena itu, karenanya ini enggak ada ya, yang baku itu oleh karena itu. Jawabannya yang E, yang non formal atau non baku. Terus nomor 5, kalimat yang mengganggu kepaduan paragraf di atas adalah, nah mengganggu kepaduan paragraf. Nah kita pahami dulu teman-teman, kepaduan paragraf itu apa ya. Kalau paragraf padu dia itu antar katanya, nah ini kan ada 5 kalimat ya, antar kalimatnya maksudnya, antar kalimatnya ini nyambung gitu. Tapi kalau ada yang tidak padu, berarti kalimat itu nggak mendukung ide pokoknya, alias nggak nyambung gitu ya. Beda sendiri. 1, pembayaran dengan kartu kredit sangat praktis. Ngomongin tentang pembayaran dengan kartu kredit. Kartu kredit, nah ini kan nyambung ya. Kita udah ketemu keywords-nya nih. Kartu kredit mempunyai kelebihan dibandingkan dengan uang tunai. Nyambung. Kartu kredit lebih praktis daripada uang tunai. Nyambung ya. 4, kartu kredit juga dapat digunakan untuk pembayaran jarak jauh. Ya, nyambung. Sedangkan uang tunai sulit, bla bla bla. Oleh karena itu, kita perlu memiliki kartu kredit. Nah,
yang mengganggu kepaduan paragraf. Nah, ini kayaknya semuanya ngomongin tentang kartu kredit. Berarti kita harus cek apakah ini mendukung gitu ya. Yang nomor 1 sangat praktis, dibilang sangat praktis pembayarannya. Nomor 2, kelebihan kartu kredit. 3, lebih praktis. Praktis ini kelebihan. Nah, apakah nomor 2 ini tidak padu? Cek dulu nomor 4. Kartu kredit digunakan untuk pembayaran jarak jauh. Pembayaran. 5. Oke. Berarti yang tidak padu adalah nomor 2. Meskipun sama-sama ada konten kartu kreditnya, tapi di sini tidak membahas secara langsung tentang pembayarannya, ya. Hanya menyebutkan bahwa kartu kredit mempunyai kelebihan aja, gitu. Jadi kalimat nomor 2 inilah yang tidak padu. 6. Gagasan utama teks di atas adalah gagasan utama, ide pokok. Nah, ini sama ya. Letaknya ada di mana? Kalau tidak di awal, di belakang, atau di dua-duanya gitu ya, campuran. Nah, kita lihat dulu. Tapi paling banyak itu di depan gitu ya, di awal. Secara sosial, kita bandingin ya. Secara sosial bahasa mempunyai makna. Bentar. Agak berisik nih ya. Oke, udah kembali. Oke, lanjut ya teman-teman. Yang awal kita tandain dulu sampai sini. Secara sosial bahasa mempunyai makna yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Ngomongin tentang bahasa. Atau yang terakhir nih, terakhir sama mana ya? Oh ini, bisa dibayangkan dampaknya. Ini layoutnya kurang oke ya. Jika penafsiran yang salah disebarluaskan ke masyarakat. Berarti dampak salah penafsiran. Nah, yang utama dia ngomongin apa? Ngomongin tentang makna gitu ya. Yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Jadi ini adalah ini adalah kalimat utamanya. Nah, yang Kak Dian tandain ini adalah kalimat utamanya ya, teman-teman. Kalau kita ngomongin gagasan, berarti kalimat utama ini adalah kalimat yang mengandung gagasan utama. Nah, ini aku remind lagi ya, teman-teman. Gagasan utama atau ide pokok. Dia dua hal yang berbeda, teman-teman. Antara kalimat utama dengan gagasan utama atau ide pokok. Jadi kalau kita ngomongin gagasan utama atau ide pokok, dia itu bentuknya bukan kalimat,
Kalau kalimat seperti ini yang masih menjadi bagian dari paragrafnya, ini adalah kalimat utamanya, teman-teman. Nah, kalimat utamanya udah ketemu, berarti gagasan utamanya atau ide pokoknya apa? Harusnya lebih ringkas dari kalimat utamanya, kan? Nah, bisa jadi seperti ini. Bahasa mempunyai berbagai penafsiran, gitu ya. Bahasa mempunyai makna, nih aku garis bawahi. Bahasa mempunyai makna yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Tuh, ini gagasan utamanya atau ide pokoknya. Nah, kenapa yang terakhir ini bukan merupakan ide utamanya atau ide pokoknya atau gagasan utamanya? Karena bisa dibayangkan dampaknya jika penafsiran yang salah disebarluaskan ke masyarakat, ini dia nggak mandiri, teman-teman. Kenapa nggak mandiri? Bisa dibayangkan apanya gitu ya. Bisa dibayangkan dampaknya, dampak apanya gitu. Berarti kita masih butuh sesuatu sebelum itu. Kalau kita masih butuh konteks lain sebelum itu, ini bukan kalimat utamanya. Dah, gampangnya kayak gitu. Kalau dia bisa mandiri sebagai kalimat sendiri gitu ya, dia adalah kalimat utama. Tapi kalau dia bergantung dengan penjelasan atau konteks kalimat lain, itu kalimat penjelas. Udah pasti kayak gitu. Nah, balik lagi ke pilihan. Ini kok tiba-tiba ada 3? Oh, 3 itu halamannya ya. Iya benar, halamannya. Nomor 6, gagasan utama teks di atas adalah, A. Dampak penafsiran makna bahasa yang salah dapat dibayangkan. Bukan yang salah ya, berbagai penafsiran gitu ya. Salah, kurang sesuai. Yang B, membelokkan makna simbolis berdampak negatif. Ini ada di kalimat kedua. C, makna bahasa dapat menimbulkan banyak penafsiran. Nah, ini dia jawabannya. Yang C. D, membelokkan makna simbolis. Membelokkan makna simbolis itu di kalimat kedua. E, secara sosial bahasa dapat menimbulkan penafsiran. Bukan menimbulkan penafsiran saja, harusnya menimbulkan berbagai penafsiran atau banyak penafsiran. Yang E kurang lengkap. Jawabannya yang C, nomor 6. Nomor 7, kata berimbuhan yang dipakai pada konteks yang tidak tepat ditemukan dalam kalimat. Nah, kata berimbuhan. Kata berimbuhan itu kata yang seperti apa? Berarti kata dasar plus imbuhan. Nah, ini namanya adalah kata berimbuhan. Kata berimbuhan. Konteksnya yang nggak tepat, coba kita lihat. Burung gereja beterbangan. Nah, beterbangan ini kata berimbuhan. Mendengar ini juga berimbuhan. Berdentang. Nah, kita tandai dulu ya yang ada imbuhannya. Anak-anak kejar mengejar. Mengejar, berarti berimbuhan juga. Di halaman ini kata berimbuhan atau enggak? Nah, ya. Halaman ini adalah kata dasar, bukan kata imbuhan gitu ya. Meskipun belakangnya ada annya itu bukan berarti imbuhan gitu ya. Coba annya kita tutup jadi halam gitu ya. Apakah ada kata dasar halam? Nggak ada ya. Oke, lanjut. C, para penonton. Ini penonton ini berimbuhan. Berlari-larian berimbuhan. Turun ke tengah lapangan. Lapangan ini kata berimbuhan juga ya. Kata dasarnya lapang. Tatkala melihat api berkobar.
D. Amran dan Rio selalu surat menyurat melalui beribuhan juga melalui email. E. Pemandangan indah terhalang karena lembah berselimutkan kabut. Oke, sekarang kita tinggal cek nih, benar atau enggak pemilihan katanya. A. Burung gereja beterbangan mendengar suara lonceng berdentang. Nah, ini penulisannya benar nggak ya? Beterbangan. Kata dasarnya adalah terbang gitu ya. Mendapatkan imbuhan Nah, kenapa R-nya hilang? Karena di sini udah ada R. Kalau suku kata pertama itu udah ada R-nya, ber-nya ini R-nya hilang, jadi be aja, ya. Seperti kata ini, contoh lainnya ada beterbangan, ada tercermin, bukan tercermin gitu, enggak ya, salah. Yang benar itu tercermin. Kenapa kok ternya nggak ada, R-nya nggak ada? Karena suku awalnya ini sudah ada R-nya, ya. Jadinya tercermin aja. Yang A secara konteks, secara pemakaian dan pemilihan tidak ada masalah ya. Bukan A jawabannya. Maka kita nyarinya yang tidak tepat. Anak-anak kejar mengejar di halaman sekolah. Kejar mengejar, harusnya bekejaran atau berkejaran. Kata dasarnya apa teman-teman? Kejar kan? Kejar. Suku awalnya apa? Ke. Nah, kalau ini masih pakai ber ya. Berkejaran, bukan bekejaran. Karena suku awalnya ini nggak ada R-nya. Nah, kalau nggak ada R-nya, bernya tetap ada R-nya. Berkejaran. Nah, ini baru benar. Nah, yang salah berarti yang B. Pada pemilihan kata kejar mengejar. Harusnya bekerjaran. Berkejaran. B salah. Lanjut nomor 8. Nah, ini ada teks untuk menjawab nomor 8 sampai 14. Nah, perhatikan teman-teman. 8 sampai dengan 14. Kalau menyatakan sampai dengan, bisa diwakilkan dengan tanda baca. Tapi tanda bacanya bukan tanda baca strip atau tanda hubung yang biasa. Sampai dengan itu harus tanda pisah. Dia lebih panjang daripada tanda hubung. Gitu. Langsung aja kita ke nomor 8. Mana dia 8? Kak, kenapa yang nomor 7 pilihan C benar? Coba kita lihat. Kenapa nomor 7 pilihan C benar? Oh, tadi kita belum cek sampai C, D, E ya. C, para penonton. Oh iya, para penonton ya. Para penonton berlari-larian. Turun ke tengah lapangan tatkala melihat api berkobar. Para penonton itu udah banyak nggak sih? Atau dia tunggal? Penonton. Oh iya, penonton itu nggak bisa kita lihat jamak atau tunggal, teman-teman. Kenapa? Misalkan gini, aku adalah penonton setia BTS gitu. Aku, berarti dia single kan, singular kan. Jadi penonton itu nggak bisa kita labelin jadi jamak gitu. Nggak bisa kita labelin sebagai plural. Jadi penonton aja itu bisa jamak, bisa single, bisa singular.
Nah, kalau para penonton ya pasti dia jamak. Nah, ini bukan pemborosan ya. Ini bukan pemborosan. Kalau misalkan para muda-mudi, gitu. Muda-mudi kan dia udah jamak ya. Kalau ditambah para ya berarti nggak tepat pemilihan katanya. Para bapak ibu, gitu. Bapak ibu kan udah menunjukkan jamak. Para para apa lagi? Siswa-siswi. Nah, siswa-siswi itu sudah jamak, jadi nggak usah dikasih para lagi. Tapi kalau penonton ini dia netral, gitu. Dia nggak mengacu pada jamak aja. Oh, berlari-larian, berlari-larian, berlari-larian itu baku, berlarian, berlarian itu juga baku. Nah, tapi dia beda maknanya. Kita rasain ya. Berlarian, berlari-larian. Berlarian itu kayak apa ya? Berlarian. Anak-anak itu berlarian. Ayam-ayam itu berlarian. Kalau berlarian itu kayak lebih terjadi berulang-ulang gitu loh. Misalnya kayak muter-muter lapangan, nah itu berlari-larian. Kalau berlarian itu bisa jadi kayak sekali aja momennya. Para pendemo itu berlarian setelah ditembakin oleh gas air mata oleh petugas. Berlarian berarti sekali aja kan momennya kan. Tapi kalau berlari-larian, contoh kalimatnya kayak gini teman-teman. Wanita dalam pemeran film India itu berlari-larian di tengah gerimis hujan. Nah, berlari-larian ya berarti ya dia lebih lama lagi gitu larinya. Dan looping gitu. Looping bahasa Indonesianya apa ya? Berulang-ulang. Berulang-ulang ya, looping. Gitu, agak beda. Jadi yang C ini pemilihan kata berimbuhannya udah tepat. Kita cek yang D. Amran dan Rio selalu surat menyurat. Selalu surat menyurat. Selalu surat menyurat. Selalu saling mengirim surat. Surat menyurat itu maknanya saling mengirim surat. Saling tepat ya pemilihannya ya. Meskipun ini enggak apa ya. Kalau kita tulis Amran dan Rio surat menyurat melalui email, oh enggak deh. Oh beda-beda maknanya. Kalau jadi pikirku tadi kalau selalu ini dihilangin dia akan lebih efektif. Tapi dia itu maknanya akan sedikit berbeda. Amran dan Rio surat menyurat artinya apa? Artinya saling berkirim surat melalui email. Nah, kalau saling berkirim surat kan berarti intensitasnya kurang ini ya, nggak tentu gitu. Tapi kalau selalu surat menyurat berarti dia intens gitu ya, intens. Jadi selalu ini bisa dipakai. Yang E, pemandangan indah terhalang karena lembah berselimutkan kabut. Berselimutkan ini sebuah apa namanya majas ya atau gaya bahasa. Gaya bahasa apa? Gaya bahasa personifikasi. Biasanya yang diselimutin kan orang gitu ya. Orang gitu, kucing gitu ya diselimutin. Nah, ini yang diselimutin lembahnya, benda mati gitu ya. Kalau benda mati diberi perlakuan seperti makhluk hidup atau manusia, itu namanya gaya bahasa personifikasi. Tapi tetap benar pemilihan kata berimbuhannya gitu. Lanjut nomor 8 ya. Ini nomor 8, panjang bener. Kenapa lengkap-lengkap gini ya? Nomor 8, judul yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah judulnya belum ada. Judulnya belum ada. Kalau judul, nih aku kasih catatannya nih teman-teman. Kalau nanyain topik, nanyain SIM,
Pulan nanyain judul, senjatanya ini sama. Senjatanya apa? Senjatanya adalah kalimat utama pada masing-masing paragraf. Sama ya, senjatanya sama, cuma nih kita ibaratkan dia pisau gitu ya, pisaunya sama tapi cara motongnya beda. Kalau kalimat topik gimana cara motongnya? Nah, kalimat topik ini berarti nyari garis benang merahnya gitu ya, nyari benang merahnya. Kalau simpulan berarti nyari simpulannya atau pendapat akhirnya. Kalau judul gimana? Sama kayak nyari topik atau simpulan, tapi kita ubah menjadi judul. Kalimat judul harus ringkas, harus padat gitu ya, nggak boleh berbentuk kalimat. Udah hampir sama. Oke, kita cari senjatanya dulu. Senjatanya adalah di kalimat utama di masing-masing paragraf. Karena paragrafnya panjang, ini kalimat utamanya juga akan banyak gitu. Kalimat satu, paragraf 1 ada 2 kalimat ya. Ini kita tebak dia kalimat utamanya ada di awal. Orang akan lebih cepat tahu tentang merek telepon seluler apa yang terbaru sekarang ketimbang buku apa yang jadi bestseller sekarang. Sebagian orang akan lebih tahan bermain gawai. Nah, ini nomor 2 ini adalah kalimat penjelasnya, karena dia nggak mandiri ya. Nah, ini kalimat utamanya ada di kalimat nomor 1. Perbandingan antara keterkenalan merek telepon seluler dibandingkan dengan buku yang bestseller. Yang kedua, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan bla 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 PMK gitu ya, Menteri PMK Puan Maharani mengatakan bahwa ini typo teman-teman, sekalian kita terapin juga apa yang sudah kita pelajari ya. Menteri PMK sama Puan Maharani ini adalah 2 hal yang sama, jadi harus kita kasih koma karena ini aposisi ya. Puan Maharani mengatakan bahwa rata-rata orang Indonesia hanya membaca buku 3-4 kali per minggu dengan durasi waktu 4 jumlah buku yang ditamatkan. Jumlah buku yang ditamatkan berarti dia menjelaskan lebih lanjut gitu ya dari apa yang sudah disebutin di kalimat ketiga. Kalimat ketiga ini adalah kalimat utamanya. Lanjut. 5. Oh ini 7. Hal ini jelas menunjukkan hal ini apa gitu ya. Kalau hal ini, kalau ada kata ini, itu, tersebut, ini jelas dia bukan kalimat utama karena dia masih bergantung dengan konteks atau penjelasan kalimat lain. Masih masuknya di kalimat penjelasan. 8. Oh, ini kalimat paragraf ketiga ya. Wajar saja jika hasil UNICEF menyatakan bahwa minat baca masyarakat Indonesia bla 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 %. Bahkan the world most literature nations menyebutkan Indonesia berada di ranking ke-61 dari 61 negara. 60 dari 61 negara. Ini kalimat pertama yang mana tuh? Dari hanya 1 memiliki 8. Minat bacanya rendah. Keempat, semoga ini yang terakhir. Benar yang terakhir. Badan Penelitian dan Pengembangan Diknas menyatakan bahwa kemahiran membaca anak usia 15 tahun di Indonesia berada pada situasi kritis dan sangat memprihatinkan. Kita bandingin sama yang kalimat terakhir. Sementara itu, kalau ada ini itu berarti dia masih bergantung dengan kalimat yang lainnya. Artinya kalimat utamanya lagi-lagi ada di awal paragraf. Oke, sekarang kita tarik benang merahnya.
Ini masih pembuka ya. Orang lebih cepat tahu merek telepon seluler yang terbaru saat ini dibandingkan dengan buku bestseller. Bahkan Puan Maharani mengatakan rata-rata orang Indonesia hanya membaca buku 3 sampai 4 kali per minggu gitu ya. Dengan durasi waktu membaca per hari rata-rata 30-59 menit. Wajar jika minat baca masyarakat Indonesia rendah, 0,001%. Badan penelitian menyatakan bahwa kemahiran membaca anak berada pada situasi kritis. Kritis, tingkat literasinya kritis. Judulnya apa dong? A. Membaca bukanlah hal yang menarik. B. Dalam hal membaca Indonesia kebangetan gitu ya. Kalau kebangetan ini enggak ya, karena kenapa? Karena pemilihan bahasanya ini adalah non formal. Non formal. Sedangkan eksplanasinya atau penjelasannya ini semuanya formal ya, bukan menggunakan bahasa non formal. Jadi yang B ini bisa kita eliminasi. C. Potret kebudayaan, potret budaya membaca di Indonesia. Bisa jadi yang nomor yang C. 9. Fenomena tidak suka baca bagi anak. Kemalasan anak-anak Indonesia. Kemalasan anak-anak Indonesia ini tidak ya, cuma disebutkan dalam hal membaca aja, nggak bisa digeneralisasi. Jadi jawabannya yang mana yang paling tepat, teman-teman? Membaca bukanlah hal yang menarik. Ini masih belum ada konfliknya. Ya. Tadi kan disebutin konfliknya itu minat bacanya rendah, terus sampai tingkat literasinya itu kritis. Yang C, potret budaya membaca di Indonesia. Jawabannya yang C, potret. Potret itu fakta atau fenomena, ya. Lebih sesuai dan lebih netral gitu ya untuk menggambarkan konflik yang dibahas pada teksnya gitu. Oke, 9. Kalimat yang memuat kesalahan tanda baca terdapat pada nomor 6. Ini kita urutin aja 2, 3, 4, 5, 6. 2 sampai 6. 2 sampai 6. 2 sampai 6. Nah, ini 3 kesalahan ya. Dia nggak lengkap ya. 3. 3 itu C. Ya, jawabannya C. Karena dia kurang koma. 10. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf ketiga adalah paragraf ketiga yang lengkap yang mana ya? Nomor 8. Wajar saja jika hasil bla 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 UNICEF, hasil apa ya? Hasil penelitian bisa, hasil studi bisa. Kalimat yang tepat A. Namun demikian di zaman sekarang kenyataan berbeda dengan yang diharapkan oleh kebanyakan orang. Bentar, lupa. 1, 2, 3, benar. Minat bacanya rendah. Minat bacanya rendah. Jadi harus dengan apa harus dilengkapi? Namun demikian di zaman sekarang kenyataan berbeda dengan yang diharapkan oleh kebanyakan orang. Enggak sesuai. Yang B sayangnya di era teknologi seperti sekarang ini eksistensi buku jauh di bawah gawai yang lebih populer. Ini harusnya ada di paragraf pertama karena ngomongin perbandingan antara ketertarikan gawai atau handphone gitu ya dengan buku. Yang B juga nggak tepat. C, adapun realitasnya kini telah berbeda jauh dengan yang diidamkan oleh banyak terkait dengan budaya membaca. Yang C bisa jadi terkait dengan rendahnya membaca kan.
Yang D, sedihnya sekarang masyarakat tidak peduli dengan namanya literasi atau budaya membaca. Yang D juga bisa jadi. E, mirisnya fenomena di era sekarang membuat masyarakat lebih suka hal-hal yang berbau modernitas. Galau. Ini enggak ya, enggak berkaitan langsung sama budaya membaca. Nah, antara C atau D nih. Diidamkan banyak orang terkait dengan budaya membaca. Nah, ini enggak ada ya. Sebelumnya kan enggak disampaikan. Nah, yang diidamkan atau ekspektasi orang itu apa? Ya, kan enggak disebutin di teksnya. Tidak peduli lagi dengan namanya literasi atau budaya membaca. Nah, yang berkaitan langsung yang D, teman-teman. Kenapa? Karena di sini disebutin bahwa minat baca masyarakat itu rendah. Tuh, lengkapnya kan di sini. Enggak, bentar. Melengkapi paragraf ketiga. Iya ya, benar-benar yang D. 11 pilihan kata yang tepat untuk melengkapi kalimat 5 adalah melengkapi kalimat 8. Oh, sorry. Iya. Kalimat ini untuk melengkapi paragraf ketiga artinya dia setelah kalimat terakhir. Setelah kalimat terakhir. Coba kita cross check lagi, takut salah. Menyatakan bahwa minat baca masyarakat di Indonesia bla 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 persen, realitanya harusnya realitasnya, ini nggak baku nih. Realitasnya dari 1.000 orang hanya 1 yang memiliki minat baca yang bagus. Bahkan the world most literature nation menyebutkan Indonesia berada di ranking. Nah, berarti masih ngomongin tentang budaya baca ya, budaya membaca atau literasi masyarakat Indonesia. Tetap bener kok jawabannya yang ngomongin tentang literasi, budaya literasi atau budaya membaca gitu. 11 pilihan kata yang tepat untuk melengkapi kalimat kelima. Kalimat kelima lengkapnya di sini. Jika kita lakukan bla 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 untuk menamatkan 5 buku per tahun, berarti butuh waktu bla bla bla. Jika kita lakukan apa tuh? Kita lakukan estimasi, regulasi, eliminasi, kalkulasi, kalkulator. Nah, kalkulator ini alatnya ya, nggak mungkin. Lakukan apa? Berarti nggak mungkin kata benda. Lakukan berarti ya, apa ini namanya, kata kerja gitu ya. Estimasi jawabannya. Estimasi itu perkiraan. Jika kita perkirakan, maksudnya kayak gitu. Jika kita lakukan perkirakan untuk menamatkan, jika kita lakukan perkiraan, estimasi, pas ya, jawabannya yang A. Kemudian nomor selanjutnya yang ditanyain di nomor 8, wajar saja jika hasil bla 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 UNICEF, bisa hasil penelitian, hasil studi, hasil riset. Ini riset nih. Salah. Riset. Ini bacanya kan juga riset juga kan. Tapi maksudnya ya menyeting ulang di bahasa Inggris. Riset. Nah, riset itu dari kata research kayak gini. Kita dahulukan yang bahasa Indonesia dulu. Kita boleh pakai bahasa asing kalau pilihan bahasa Indonesianya benar-benar nggak ada, teman-teman. Kalau pilihan bahasa Indonesianya ada, kita dahulukan bahasa Indonesianya. Lagi pula, kenapa kita nggak pilih D nih, meskipun sama maknanya? Karena yang D ini tidak dicetak miring. Harusnya kalau kita mau pakai bahasa asing harus dicetak miring gitu. Kalau riset, nah riset ya berarti mendudukan ulang. Gitu. Jawabannya yang C, nomor 12, nomor 13. Kalimat yang mengandung kesalahan penggunaan kata serapan ditandai dengan nomor ya. Kesalahan
Kata serapan kita cek 9 sampai 13. 9, 13. Realitasnya kata serapan ya. Realitasnya harusnya ditandai dengan yang A, nomor 9. Kita cek yang lain. 1000 orang hanya satu yang memiliki minat baca yang bagus. Menyebutkan ranking. Cek KBBI dulu teman-teman. Ranking tidak ada. Ranking keranjang tertutup. Maknanya beda. Nah, berarti yang nomor 10 juga salah. Ini harusnya dicetak miringnya. Karena kita nggak punya ranking ternyata. Ternyata kita nggak punya ranking. Punyanya adalah peringkat. Ini bisa kita ganti dengan peringkat atau ranking. Tulisannya RANKING, tapi harus dicetak miring. Gitu. Nomor 9 kan salah. Nomor 10 juga salah. Waduh, ini jangan-jangan kecuali nih. Cek dulu 11. Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas menyatakan bahwa kemahiran membaca anak usia 15 tahun di Indonesia berada pada situasi kritis dan sangat memprihatinkan. Memprihatinkan atau memprihatinkan? Jawabannya adalah prihatin. Nah, bukan prihatin ya. Jangan-jangan ini kecuali nih. So far yang ini benar. 12-13 cek dulu. Sekitar bla 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 persen hanya bisa membaca tanpa menangkap maknanya dan bla bla persen hanya bisa merelevansikan teks yang dibaca dengan satu informasi. Terlebih yang dibaca ialah buku-buku ilmiah dan pelajaran. 12 benar juga. Kata serapannya ada di relevansi. Relevansi benar. Kondisi lainnya, membaca belum dijadikan sebagai referensi utama dalam mencari informasi, baik itu membaca buku, koran, majalah maupun media online lainnya. Nah, ini online juga penulisannya juga benar ya, harus dicetak miring. Benar-benar. Jawabannya double. A dan B. Oke. Kita cek dulu deh. Nah, kan realitas salah kan, harusnya realitas. Tidak sesuai dengan realita. Nah, tuh banyak ya di TikTok tuh video pendek tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan ekspektasi. Realita itu bentuk tidak baku, teman-teman. Yang baku adalah realitas. Harus ada S-nya. Oke, jatuhnya ada 2, yang nomor 13. 14, alasan yang tepat bahwa kalimat 14 mengandung kesalahan konjungsi. Konjungsinya salah, berarti bisa pemilihannya atau ragamnya. Kalau ragamnya itu contohnya ragam non-formal tuh. Karenanya itu nggak boleh dipakai. Harusnya oleh karena itu. Tuh, kalau dia nggak sesuai, dia nggak tepat penggunaannya, berarti penggunaannya salah. Nggak seharusnya menggunakan konjungsi itu, gitu ya. Seharusnya konjungsi untuk yang mana ya? Kalimat 14 ya. Kalimat 14. Ini dia. Data BPS tahun 2015 menyebutkan untuk penduduk berumur ini udah dicetak tebal. Berarti yang kita ganti ini. Menyebutkan bahwa harusnya ya. Menyebutkan bahwa. Nah, ini bahwa. 14 jawabannya ya A. Ya, untuknya itu kita ganti dengan bahwa aja. Menyebutkan bahwa. Nah, menyebutkan agar enggak ya.
Menyebutkan agar penduduk menjadikan televisi sebagai ya, persentase. Oh enggak ya. Agar kan berarti imbauan kan. Kalau ini kita pahami dulu. Data BPS bla 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 menyebutkan bla 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 penduduk berumur 10 tahun ke atas menjadikan televisi sebagai sumber informasi utama. Nah, berarti kan ini udah dilakukan. Kalau udah dilakukan, konjungsi yang kita butuhkan itu ya konjungsi penyebutan. Menyebutkan ya bahwa. Kalau agar kan berarti dia harus apa ini nama ajakan gitu ya. Ajakan salah kepada nggak tepat jika itu pengandaian tidak karena sudah terjadi nggak perlu diandaikan lagi. Kalau itu sama kayak jika pengandaian. 15. Penanganan masalah pendidikan diantaranya ditempuh dengan membangun SD kecil. Ini masih teksnya ya teman-teman. Ejaan pada kalimat di atas menjadi benar jika diperbaiki dengan cara, ejaan, jangan lupa ejaan itu banyak banget. Bisa penulisan kata, tanda baca, terus apa lagi? Kata, tanda baca, serapan. Ini ejaan, berarti harus dicek semuanya. Menulis di antaranya menjadi di spasi antaranya. Nah, ini benar teman-teman, harus ada spasinya. Tapi kita cek penulisannya memang di antaranya digabung atau enggak pada aslinya. Nah, jadi harus diperbaiki ya. Ini perbaikan yang benar, jawabannya A. Kita cek dulu yang B, C, D, E. Menulis pelita 5 menjadi pelita 5, semuanya kapital. Pelita itu adalah pembangunan 5 tahun. Nah, pembangunan 5 tahun itu bukan nama diri. Dia cuma kata-kata biasa aja. Kalau kata-kata biasa aja, dia tidak perlu semuanya kapital, gitu ya. Kalau semuanya kapital ya berarti artinya P-nya ini ada artinya sendiri, E-nya ini ada artinya sendiri, sampai dengan A yang terakhir ini ada artinya sendiri. Ada kata yang disingkat sendiri, gitu ya. Sementara ini dia si penyingkatannya berupa suku kata, gitu ya. Pembangunan 5 tahun. Nah, jadi yang benar gimana harusnya? Yang benar harusnya P-nya kapital. Pelita 5. P-nya aja yang kapital. Gitu. C. Menghilangkan tanda koma setelah kalimat pelita, setelah kata pelita 5. Apakah ini harus dihilangin? Penanganan masalah pendidikan diantaranya ditempuh dengan membangun SD kecil untuk melayani kebutuhan pendidikan di daerah terpencil yang dilakukan pada pelita 5. Di samping, nggak perlu ya, tidak perlu. Karena dia bukan keterangan ya, yang depan ini bukan keterangan. Penanganan masalah, berarti ini sudah konjungsi, sudah nomina gitu ya, artinya dia adalah subjek, bukan keterangan. Ini salah. D. Menulis kata di spasi samping menjadi di samping. Nah, ini justru salah. Harusnya di samping. Samping ini menunjukkan lokasi atau penunjuk tempat gitu ya, harus dipisah. E. Menulis kata reguler menjadi regular. Regular udah bener ya, jadi nggak perlu diperbaiki lagi. Yang E enggak. Jawabannya A. Lanjut, kosong. 16. Dalam memberikan penghargaan kepada karyawan, yakni karyawan yang berprestasi, apa yang ditanyakan? Oke. Bentar, teman-teman. Penulisan kalimat di atas menjadi benar jika diperbaiki dengan cara, nah ini berarti berkaitan dengan penulisan ejaan juga. Gitu. Menambahkan tanda koma sebelum kata yakni.
dalam memberikan penghargaan kepada karyawan, koma, yakni, benar ya, kalau yakni, yaitu, itu harus diawali oleh koma. Jawabannya yang A. 17 ini dia. Kata yang penulisannya tidak mengikuti kaidah ejaan terdapat pada kalimat ini 1, 2, 3, 4, 5. Kita cek dulu. Down syndrome. Nah, ini udah ketemu nih jawabannya. Down syndrome. Down syndrome. Ini S-nya nggak usah kapital gitu ya. Cukup D-nya aja untuk mengawali kalimat. S-nya harusnya kecil aja. Udah ketemu jawabannya E. Terus 18, penggunaan konjungsi yang tidak tepat terdapat pada kalimat 2 sampai 6. Nih, 2. Keabnormalan kromosom acap kali terjadi karena kegagalan. Karena ini ya, ini konjungsi tepat diri saat terjadi pembelahan. Benar. Down syndrome disebabkan juga oleh penyimpangan kromosom saat pembuahan. Benar. Konjungsinya juga. Sebagai perbandingan, bayi normal dilahirkan dengan jumlah kromosom 23 pasang, sedangkan bayi dengan penyakit Down syndrome mengalami kelebihan kromosom, yaitu, nah ini dia, sedangkan. Kalau udah ada sedangkan, harusnya diawali oleh koma, nggak boleh titik koma. Jadi yang salah yang nomor 4. Oke, 19. Pernyataan yang tidak sesuai dengan teks di atas adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan teks di atas. Oke, berarti ini pemahaman bacaan lagi ya teman-teman. Down syndrome berhubungan dengan jumlah kromosom manusia. Nah, yang menyatakan tentang kromosom, ini sesuai ya. Kalau apa ini namanya, bayi normal, jumlah kromosomnya itu 23 pasang, sedangkan bayi dengan DS mengalami kelebihan kromosom. Artinya ada satu yang tidak memiliki pasangan. Ini sesuai. Yang B, penyebab Down syndrome karena kegagalan dalam pembelahan kromosom. Benar. Penyebab Down syndrome hanya karena kegagalan dalam pembelahan kromosom saja. Coba kita lihat sebabnya apa. Oh, sebabnya kan ada 2 ya teman-teman. Pembelahannya gagal, terus sama jumlah kromosomnya berlebih. Yang C ini salah, tidak sesuai dengan teks. D, DS diambil dari nama dokter yang menemukan kondisi keabnormalitasan kromosom. Namanya Dr. Down. Yang E, Down syndrome awalnya dikenal dengan istilah mongoloid. Iya, benar. Mongoloid nih. DS awalnya dikenal dengan istilah mongoloid. Sesuai ya. Sip. Nomor 20, hubungan perbandingan terdapat dalam pernyataan. Nah, hubungan perbandingan. Jadi adanya pembanding gitu ya. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kalau secara langsung ini contohnya gimana? Secara langsung itu biasanya ada kata-kata, tulisin aja deh. Perbandingan. Perbandingan itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kalau yang tidak langsung, ini cirinya gampang banget ditemukan. Biasanya ada kata-kata bagai, laksana, seperti. Nah, sedangkan yang langsung, ini langsung aja ya. Berarti nggak ada konjungsinya, nggak ada perumpamaannya, nggak ada kata-kata perumpamaan seperti bagai, laksana, seperti itu, nggak ada.
Yang A, aku biarkan dia berlalu sampai tubuhnya lenyap dari pandanganku. Nggak ada perbandingannya. B, seorang bertanya, kalau saya memiliki perangko Irak. Ini nggak ada perbandingan juga. Kalau ini berarti perandaian, bukan perbandingan. Ini perandaian. C, hobi mengumpulkan perangko merupakan hobi universal. Ini adalah merupakan adalah itu penjelasan. Ya, kalau yang A apa ya? Kubiarkan dia berlalu sampai tubuhnya lenyap dari pandanganku. Berarti itu apa? Hmm, apa ini hubungannya? Penjelasan aja ya. Tapi bukan menjelaskan. Kalau menjelaskan itu ada merupakan, bahwa gitu ya. Oh, ini cuma informasi aja ya. Ini informasi. Yang D, aku akan mencintai dia sebagaimana aku mencintai diriku sendiri. Nah, sebagaimana. Berarti ini masuknya perbandingan tetapi tidak langsung. Jawabannya yang D. Kalau yang E, di sana nenek memiliki rumah pendopo besar. Berarti ini informasi aja, sama kayak yang A. Informasi. Nah, jadi antara di dalam kata, antar kata, antar kalimat, antar paragraf, antar apa lagi ya? Antar paragraf, antar di dalam paragraf gitu ya. Itu dia selalu ada hubungan gitu. Baik hubungannya itu penjelasan, perlawanan, penegasan, itu banyak banget hubungannya. Nah, kalau ngomongin tentang hubungan-hubungan, itu paling cocok kita masuk di PPU, teman-teman. Pemahaman dan penalaran umum, gitu ya. Kalau gitu sampai sini dulu teman-teman, kita kurang 9 menit lagi, tapi aku manfaatkan untuk kirim post testnya ya. Post testnya ini bisa dikerjain sampai malam ini teman-teman. Silakan dikerjakan. Post testnya insya Allah lebih mudah daripada pretestnya ya teman-teman. Iya, aku merasa begitu. Semoga nanti lebih tinggi hasilnya post testnya daripada pretestnya. Agak beda tipe soalnya. Nah, yang tadi barangkali kelewat buat ngerjain pretestnya, bisa juga disusul gitu ya teman-teman, disusulin aja. Karena nanti dua-duanya akan ditutup malam gitu. Kayaknya malam jam 8 gitu deh. Bentar ya. Sambil aku ngirim, kira-kira ada yang mau didiskusiin kah teman-teman? Oh ya, buat teman-teman yang ngerjain soal UTBK mandiri di rumah, latihan-latihan secara mandiri gitu ya, atau gabung les juga di tempat lain, bisa banget sharing ya teman-teman. Misalkan ada soal yang susah, itu bisa banget di screenshot di grup atau di japri gitu ya kalau ada yang bingung gitu teman-teman. Karena ini kayaknya udah PTS, habis PTS itu kayaknya nanti akan ada tryout. Begitu teman-teman. Udah aku kirim di grup buat postesnya, nanti setelah aku tutup, nanti sambil istirahat silakan dikerjakan postesnya ya teman-teman. Buat teman-teman tadi yang kelewat buat ngerjain pretestnya, silakan dikerjain aja, dan juga postesnya jangan lupa dikerjain juga ya teman-teman. Oke, sip. Kalau gitu sementara gitu aja dari aku. Kalau ada butuh bantuan belajar khususnya bahasa Indonesia, bisa banget japri kalian ya. Boleh di reach out di WA. Aku akhiri, selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Sama-sama. Makasih Kak.
Oke, nanti Iya. ditunggu ya teman-teman buat coret-coretannya. Aku kirim habis ini. Yo, aku close semuanya ya.